Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai end-to-end model evaluation. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas RA yang beranggotakan rekan saya, yaitu Kak Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063 dan dengan saya sendiri, yaitu Raihana Delia Putri dengan NIM 123450041. Baik, bagian yang pertama yaitu mengenai dataset. Dataset yang akan kami gunakan yaitu dataset Titanic, yang dimana dataset Titanic ini mengenai data kecelakaan kapal Titanic yang terjadi pada 15 April 1912. Baik, tahap yang selanjutnya untuk melakukan end-to-end model evaluation, yaitu exploratory data analysis atau EDA, yang mana pada tahap ini kita itu bertujuan untuk memahami karakteristik awal dari data sebelum dilakukan pemodelan. Pertama, kita melihat struktur data dengan menggunakan DF info, yang dimana dari sini kita melihat bahwa dataset itu memiliki 891 baris dan 12 kolom dengan kombinasi tipe data numerik dan kategori, yang dimana kita juga bisa mengidentifikasi adanya data yang hilang, misalnya pada kategori age dan cabin, yang nantinya perlu ditangani pada tahap processing. Kemudian yang kedua itu kita bisa melihat statistik deskriptif dengan menggunakan DF describe, yang dimana statistik ini memberikan gambaran ringkasan seperti nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil dari variabel numerik. Contohnya, kita bisa melihat rata-rata dari variabel usia penumpang yaitu sekitar 29 tahun dan proporsi penumpang yang selamat itu sekitar 38%. Nah, melalui EDA ini kita memperoleh pemahaman awal tentang distribusi data, potensi masalah ataupun pola-pola penting yang akan menjadi dasar untuk analisis dan pemodelan selanjutnya. Bagian yang selanjutnya yaitu setelah kita melakukan EDA, yaitu kita melakukan pra-processing data untuk memastikan bahwa data itu siap digunakan dalam pemodelan. Pertama, kita mengecek missing value, di mana dari hasil pengecekan terlihat bahwa kolom age, cabin, dan embarked itu memiliki nilai yang hilang atau missing value, yang dimana missing value ini perlu ditangani agar tidak mengganggu pada proses analisis dan model. Nah, untuk penanganannya itu pada kolom age digunakan nilai median karena data bersifat numerik dan cenderung memiliki outlier. Sedangkan pada kolom embarked itu digunakan nilai modus karena merupakan data kategori. Sedangkan pada kolom cabin dihapus karena jumlah data yang hilang itu terlalu banyak atau terlalu besar. Selanjutnya dilakukan transformasi data dengan one hot encoding pada variabel kategori sex dan embarked, yang mana teknik ini itu mengubah data kategori menjadi numerik agar dapat diproses oleh model matches learning, sehingga atau sekaligus menghindari multikolinearitas dengan drop first. Nah, terakhir, kolom yang tidak relevan itu seperti name, passenger ID, dan tiket itu dihapus karena tidak memberikan kontribusi langsung terhadap prediksi, sehingga hasil akhir processing itu menunjukkan bahwa data sudah bersih dan tidak memiliki missing value, serta seluruh fitur itu siap digunakan untuk tahap pemodelan selanjutnya. Pada tahap selanjutnya yaitu data splitting. Nah, pada tahap ini dilakukan data splitting, yaitu proses membagi dataset menjadi dua bagian utama, yaitu data training dan data testing. Data training itu digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing itu digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, pada kasus kali ini, dataset kami itu dibagi menjadi dua bagian dengan proporsi 80% untuk data training dan 20% itu untuk data testing. Nah, proses pembagian data ini dilakukan dengan menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn. Sebelum itu, data dipisahkan terlebih dahulu menjadi fitur atau variabel independen yaitu S dan target atau variabel independen yaitu Y yang berisi kolom survive. Hasil pembagian menunjukkan bahwa data training terdiri dari 712 data dan data testing itu sebanyak 179 data. Dengan pembagian ini, model dapat dilatih secara optimal sekaligus diuji untuk melatih kemampuan generalisasinya. Kemudian tahap yang selanjutnya itu model training. Nah, pada tahap model training ini dilakukan pelatihan dan evaluasi beberapa model machine learning menggunakan metode cross validation. Nah, cross validation ini digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, pada proses ini data training itu dibagi menjadi 5 bagian atau 5 fold. Model akan dilatih dan diuji sebanyak 5 kali dengan kombinasi data latih dan data uji yang berbeda, sehingga hasil evaluasi menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu pembagian data saja. Nah, dari 3 model yang digunakan dalam pelatihan ini adalah logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, setiap model ini dievaluasi menggunakan beberapa metrik yaitu akurasi, precision, recall, event score, dan AUC. Nah, berdasarkan hasil cross validation, random forest ini menunjukkan performa terbaik dengan nilai akurasi dan AUC tertinggi dibandingkan model lainnya. Oleh karena itu, model ini dipilih sebagai kandidat utama atau opsi utama untuk tahap evaluasi dan pengujian selanjutnya. Pada tahap yang selanjutnya yaitu model evaluation on set. Di sini kami melakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama train the model on the anchored training dataset. Kemudian yang selanjutnya itu yang bagian kedua atau tahap kedua itu make prediction on the set test. Kemudian yang ketiga itu calculate dan print evaluation matrix. Jadi di sini kita akan membuat train dengan model dari training dataset. Kemudian kita membuat prediksi dari data tes tersebut. Kemudian kita akan mengeprint hasil dari metric evaluation-nya. Pada hasil evaluasi, kinerja model diuji menggunakan data testing yang belum pernah digunakan saat pelatihan. Nah, evaluasi ini dilakukan pada 3 model, yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, logistic regression itu menghasilkan akurasi sebesar 81% dengan nilai AUC sebesar 0,88 yang menunjukkan kemampuan model itu cukup baik dalam membedakan kelas. Namun, nilai recall itu masih relatif lebih rendah dibanding dengan model lain. Kemudian, decision tree itu memiliki performa yang lebih rendah dibandingkan 2 model lainnya, baik dari sisi akurasi maupun AUC, yang menunjukkan kecenderungan bahwa model ini tuh kurang stabil dalam melakukan generalisasi. Selanjutnya, random forest itu memberikan hasil terbaik dengan akurasi sebesar 82,12% dengan F1 skor tertinggi serta nilai AUC terbesar yaitu 0,89. Dengan confusion matrix juga menunjukkan bahwa keseimbangan yang lebih baik antara prediksi benar pada kelas selamat dan tidak selamat. Nah, berdasarkan hasil tersebut, random forest itu dipilih sebagai model terbaik karena memiliki performa paling konsisten dan seimbang dalam memprediksi data. Nah, setelah melakukan evaluasi model, selanjutnya kita menampilkan learning curve, yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana performa model itu berubah seiring bertambahnya jumlah data training, yang dimana garis merah itu menunjukkan skor pelatihan, sedangkan garis hijau itu menunjukkan skor cross validation, yang dimana area bayangan di sekitar garis itu menggambarkan variasi atau ketidakpastian performa model. Nah, pada gambar yang pertama, yaitu ada logistic regression, yang dimana pada logistic regression, skor training dan cross validation itu relatif berdekatan dan stabil, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa model itu memiliki bias dan varians yang seimbang, serta mampu melakukan generalisasi yang cukup baik. Kemudian pada bagian yang kedua, pada gambar yang kedua, itu decision tree, menunjukkan skor training yang sangat tinggi, mendekati sempurna
sempurna, tetapi skor cross validation-nya itu jauh lebih rendah. Nah, perbedaan ini mengindikasi adanya overfitting, yang dimana model itu terlalu menyesuaikan pada data latih dan kurang baik dalam generalisasi. Selanjutnya pada random forest, yaitu pada gambaran ketiga, pada random forest itu skor training itu tetap tinggi, tetapi skor cross validation itu lebih baik dan lebih stabil dibandingkan decision tree, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa random forest itu mengurangi overfitting dengan menggabungkan banyak pohon keputusan sehingga menghasilkan generalisasi yang lebih baik. Sehingga dari cloud learning curve dari ketiga metode itu secara keseluruhan logistic regression ini stabil namun terbatas. Kemudian decision tree itu cenderung overfitting dan random forest itu memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan generalisasi pada data ini. Setelah pelatihan model, kami melakukan analisis fitur important. Nah, dari beberapa fitur yang terdapat dari data Titanic. Nah, kami menganalisis terdapat top 10 fitur yang paling penting dari beberapa fitur yang ada. Nah, dari 10 fitur ini, terdapat 3 fitur yang paling penting. Nah, yaitunya yang pertama itu ada fitur fair dengan important 0,27, selanjutnya ada sectional dengan importannya 0,26, dan yang ketiga yaitunya edge dengan important 0,25. Meskipun fitur important telah memberikan gambaran umum dari model yang kita gunakan, nah kita perlu menginterpretasikan modelnya secara lebih mendalam, yaitunya dengan menggunakan metode SHAP atau Shape Additive Explanation. Nah, berikut kode yang kami gunakan. Selanjutnya merupakan hasil visualisasi dari SAP Analysis. Nah, dapat dilihat dari tampilan plot ini, titik merah menunjukkan fitur dengan kepentingan yang besar, sedangkan titik-titik yang merah itu fiturnya kurang penting. Nah, dapat dilihat contohnya ini yang titik merah yang fitur yang fair. Nah, dia memiliki kepentingan yang besar, seperti pada fitur important, dia memiliki important 0,27. Nah, pada SAP Analysis ternyata dia juga memang fitur ini penting. Selanjutnya error analysis. Meskipun model memberikan hasil akurasi yang baik, namun kita juga harus tetap mengecek apakah di dalam model itu terdapat kesalahan atau tidak. Nah, di sini kami menggunakan true positif, false positif, true negatif, dan false negatif. Nah, dengan nilai untuk true positifnya itu 64, false positifnya itu 14, true negatifnya 158, dan false negatifnya itu 18. Lalu, selanjutnya berikut merupakan kode yang digunakan untuk membuat plot histogram untuk menganalisis bagaimana distribusi error dari beberapa fitur-fitur yang ada pada data Titanic. Berikut merupakan hasil visualisasi error analysis. Nah, berikut untuk fitur edge dan fair. Nah, dapat dilihat untuk yang fitur edge, plot yang warna biru itu menyatakan false negatif dan yang merah menyatakan false positif. Nah, terus yang kedua untuk fitur yang fair, sama yang merah menyatakan false positif, yang biru menyatakan false negatif. Dapat dilihat untuk distribusinya itu tumpang tindih. Selanjutnya berikut error analisis untuk memvisualisasikan berdasarkan nilai kategorinya. Nah, di sini kami menggunakan fitur P-class untuk jumlah penumpang yang ada di kapal Titanic. Lalu selanjutnya fitur sectional untuk jumlah penumpang yang pria. Nah, di sini untuk perbandingan distribusinya pada false positif dan false negatif. Nah, dapat dilihat dari gambar untuk yang P-class lebih merata yang false negatifnya. Sementara untuk yang sex image, nah false positifnya justru yang lebih merata antara pasangan pria dan wanita. Selanjutnya visualisasi untuk error analysis categorical fitur untuk embarkage S dan embarkage Q. Nah, di mana ini merupakan ini menyatakan titik keberangkatan kapal. Nah, embarkage Q menyatakan titik keberangkatan dari Queenstown, sedangkan embarkage S menyatakan titik keberangkatan dari Switzerland. Nah, dari false positif dan false negatifnya itu tidak menyatakan, tidak ada mengindikasikan pola yang terlalu ekstrim. Nah, hal ini dengan hal tersebut dapat menyatakan bahwasanya untuk embarkage sendiri, baik yang dari titik keberangkatan di Switzerland ataupun Queenstown, itu dia bukan penyebab error analisis atau kesalahannya. Dari hasil evaluasi yang telah kami lakukan dari ketiga model, yaitu model random forest, regresi logistik, dan decision tree, random forest memberikan nilai hasil akurasi yang lebih baik dari kedua model lainnya dengan akurasi 0,82. Nah, lalu untuk fitur importantnya, fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi model yaitunya fair, image null, dan juga edge. Lalu dari hasil learning curve juga dapat dibuktikan bahwasanya model seperti random forest memang memberikan hasil akurasi yang lebih baik, hasil prediksi model yang lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya.